Hai, selamat datang di channel kami. Terima kasih atas partisipasinya di channel ini. Terus dukung channel ini ya, agar kami terus dapat membagikan video yang bermanfaat bagi Anda. Dalam setiap kehidupan, kita pasti pernah merasakan yang namanya patah hati. Saya akan bercerita kisah yang menarik dari seorang perempuan bernama Kathy. Kathy merencanakan pernikahannya ketika dia masih duduk di sekolah menengah pertama. Kathy merencanakan untuk bertemu dengan sang suami idaman ketika umur 27 tahun. Kemudian bertunangan setelah 1 tahun kemudian, lalu menikah di tahun berikutnya. Tentunya ini rencana yang terlihat sangat indah ya untuk Kathy, dan ini adalah rencana yang sangat diidamkan oleh Kathy. Tapi ketika Kathy berusia 27 tahun, dia tidak kunjung menemukan suami idamannya. Justru dia mendapatkan sebuah vonis yang sangat mengagetkan dari dokter, yaitu dia menderita sebuah tumor di payudaranya. Kathy harus melewati berbulan-bulan masa kemoterapi yang sangat menyakitkan. Serta Kathy juga harus melakukan prosedur pembedahan dan operasi yang sangat menyiksa. Waktu pun berlalu, Kathy sembuh dari penyakitnya. Dia pun sudah bersiap untuk bangkit dan mencari suami idamannya. Tapi tanpa disangka lagi, Kathy mendengar kabar buruk yang kedua kalinya. Kathy menemukan tumor di payudaranya. Kathy pun harus melewati prosedur kemoterapi lagi dan operasi lagi untuk kesembuhannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Kathy sembuh. Kathy pun sangat bersemangat sekali untuk mencari suami idamannya. Sesegera mungkin setelah rambut di alis Kathy tumbuh, dia segera bersiap untuk mencari calon suami pujaan hatinya. Kathy pun mendatangi kencannya untuk pertama kalinya di New York City. Kathy harus dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik di kencan pertamanya. Lalu, Kathy bertemu dengan seorang pria bernama Rich. Kathy pun jatuh cinta dengan Rich. Bagi Kathy, hubungan adalah segalanya. Kathy sangat berharap untuk itu. 6 bulan kemudian, setelah melewati minggu-minggu yang indah di New England, Rich pun memesan restoran favorit mereka. Restoran dengan suasana yang sangat romantis. Kathy pun berpikiran bahwa sepertinya Rich akan melamarnya. Kathy sangat bahagia dan dia benar-benar sangat tidak bisa menahan perasaan bahagianya waktu itu. Namun, di luar dugaan, ternyata Rich tidak melamar Kathy malam itu. Rich justru putus dari Kathy. Padahal Rich terlihat sangat peduli dengan Kathy. Tapi kenapa Rich melakukan hal itu? Ternyata alasan Rich sangatlah simpel. Rich berkata bahwa Rich tidak cinta dengan Kathy. Kathy pun hancur mendengar hal itu. Kathy benar-benar patah hati mendengar pernyataan dari Rich. Kathy pun harus menerima itu dan harus berjuang menghadapi pemulihannya. Setelah 5 bulan Kathy putus dari Rich, Kathy masih saja tidak bisa berhenti memikirkan tentang Rich. Hatinya masih terasa sangat hancur dan sakit. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa wanita sekuat Kathy yang bisa melewati kanker justru tidak dapat mengatur perasaan emosionalnya seperti ketika dia mampu melewati 4 tahun pengobatan kanker? Tentunya kita semua tahu bahwa pengobatan kanker sangat amat menyakitkan dan menyiksa. Mengapa kita banyak yang gagal ketika mencoba pulih dari sakit hati?
Dan kenapa mekanismenya selalu sama yang akhirnya membuat kita gagal untuk melalui setiap tantangan hidup kita? Kenapa patah hati itu terlihat sangat menyedihkan? Ternyata patah hati itu bisa dialami setiap orang, berapapun umurnya, apapun latar belakang orang tersebut. Yang perlu kita pelajari adalah ketika Anda sedang patah hati, insting yang sama yang Anda percaya akan membawa Anda jatuh ke jalan yang salah lagi dan lagi. Anda tidak bisa mempercayai apa yang pikiran Anda katakan kepada Anda. Contohnya, ketika kita belajar tentang orang yang patah hati, kita juga harus mengerti apa penyebab hubungan mereka berakhir. Ini hal yang sangat penting supaya kita memiliki kekuatan untuk terus maju. Dan lagi, ketika kita ditanya hal yang simple dan kita harus menjelaskannya dengan jujur, seperti yang dilakukan Rich saat menjelaskan ke Kathy bahwa Rich memang tidak mencintai Kathy. Sesimpel itu. Namun, perasaan yang dialami Kathy adalah patah hati yang dibentuk oleh luka emosional yang sangat dramatis. Pikiran kita atau pikiran Kathy justru memberi instruksi bahwa penyebab patah hati harus sama dramatisnya. Insting tersebut sangat kuat dan akhirnya menjadi alasan yang paling masuk akal dalam pikiran Kathy. Masuk akalnya adalah seperti layaknya sebuah misteri atau teori konspirasi yang belum tentu ada kenyataannya di dunia. Kathy mengapa kita terus jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Bahkan setelah kita jatuh, kita akan jatuh kembali. Banyak dari kita yang sebenarnya sudah tahu ketika melakukan sebuah hal yang buruk, maka hal buruk itu akan berdampak jauh lebih buruk bagi diri kita. Seperti halnya patah hati. Studi otak telah menunjukkan bahwa penarikan cinta dari kenangan yang romantis atau waktu yang romantis itu mengaktifkan mekanisme yang ada di otak kita. Seperti halnya pecandu menarik diri dari zat kokain atau zat narkotika lainnya. Well, Kathy sedang mengalami penarikan diri dari cinta yang romantis atau momen yang romantis itu. Dan sejak Kathy tidak mendapatkan kokainnya, which is Rich, alam bawah sadarnya mulai menunjukkan berbagai ingatan Kathy ketika bersama Rich. Insting Kathy mengatakan bahwa dia sedang mencoba memecahkan sebuah misteri. But sebenarnya itu bukan sebuah misteri.
Kathy hanya sedang mencoba memperbaiki patah hatinya. Ini yang membuat patah hati sangat amat sulit untuk sembuh. Pecandu narkoba tahu mereka sedang kecanduan. Mereka tahu ketika mereka sedang sakau. Tapi orang patah hati tidak seperti itu. Orang patah hati malah mencoba memperbaiki kecanduannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang sama kecanduannya seperti pecandu narkoba. Sekarang Anda sudah tahu kan kenapa patah hati begitu sulit sembuh. Jika Anda patah hati, Anda tidak dapat menghindarinya. Anda harus mengakuinya sekuat apapun. Memberi harapan yang palsu, yang kenyataannya tidak pernah ada. Hal ini akan membuat Anda semakin terpuruk. Harapan tentunya bisa merusak pikiran Anda ketika hati Anda sedang hancur. Patah hati adalah sebuah manipulator yang paling bagus. Salah satu kecenderungan paling umum yang kita miliki ketika hati kita hancur adalah kita mengidealkan seseorang yang telah menghancurkan hati kita. Kita menghabiskan waktu untuk mengingat senyumnya. Kita menghabiskan waktu untuk mengingat segala hal yang baik tentang dirinya. Melakukan itu semua justru akan membuat kita kalah dan merasakan sakit hati yang lebih parah. Sebenarnya kita semua tahu akan hal itu, tapi kita masih membiarkan pikiran kita berputar-putar, seperti saat kita mendengarkan Spotify yang terus-menerus memutarkan satu lagu. Patah hati akan membentuk pukulan terbesar dalam pikiran Anda. Jadi untuk menghindari pemikiran yang mengidealkan mantan Anda harus membuat hal-hal yang menyeimbangkan pikiran Anda. Misalnya dengan mengingat hal-hal buruk tentang mantan Anda. Jadi, buatlah daftar lengkap tentang semua kesalahan yang mantan Anda lakukan pada Anda. Tentang kualitas buruknya, tentang perilakunya, tentang kesalahannya. Nah, lakukan semua itu dan simpan list-list itu dalam handphone Anda.
Setelah Anda memiliki list ini, Anda harus mempraktekannya. Seperti ketika Anda tiba-tiba teringat masa lalu dengan mantan Anda, langsung saja buka HP Anda dan ingat segala kesalahan itu. Sebenarnya pikiran Anda sedang mencoba untuk memberitahu Anda bahwa mantan Anda begitu sempurna. Pada kenyataannya, kita semua tahu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Begitupun tidak ada sebuah hubungan yang sempurna. Nah, jika Anda ingin melupakan mantan Anda harus terus mengingatkan diri sendiri tentang kesalahan mantan Anda yang dulu pernah ia lakukan. Well, setiap orang, kita semua tidak ada yang kebal dengan patah hati. Nah, ini adalah salah satu kisah yang menarik juga dari seorang laki-laki yang bernama Miguel, berusia 56 tahun. Miguel bekerja sebagai senior eksekutif pada sebuah perusahaan software. 5 tahun setelah istrinya meninggal, Miguel akhirnya berkencan untuk pertama kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Sharon. Sepertinya Sharon dan Miguel sudah berada dalam babak adegan romansa kebahagiaan. Setelah 1 bulan berkenalan, mereka pun saling memperkenalkan diri kepada anak-anak mereka yang sudah mulai dewasa. Lalu Miguel dan Sharon pindah dan tinggal bersama pada 2 bulan berikutnya. Kita bisa melihat bahwa hubungan 2 orang parubaya dengan usia yang mungkin tidak muda lagi ya, mereka berkencan, pastinya mereka tidak akan menganggap hubungannya adalah sebuah hubungan yang main-main. Miguel pun terlihat jauh lebih bahagia dibandingkan tahun-tahun sebelum ia bertemu Sharon. Tapi ketika malam sebelum perayaan hari jadian mereka, Sharon meninggalkan Miguel. Sharon memutuskan pindah ke West Coast untuk lebih dekat dengan anak-anaknya. Sharon tidak ingin hubungannya dengan Miguel berlangsung long distance relationship. Sharon gak ingin LDR ya. Miguel pun benar-benar hancur ketika mendengar hal itu. Miguel hampir tidak bisa berpikir di tempat kerja selama berbulan-bulan. Bahkan dia hampir dipecat dari pekerjaannya karena hal ini. Kita bisa lihat bagaimana konsekuensi dari patah hati. Patah hati biasanya akan menyebabkan perasaan kita dalam kesendirian, kesepian, dan perasaan hati yang terluka. Perasaan-perasaan inilah yang akan mengganggu fungsi intelektual kita, terutama kita saat melakukan tugas-tugas kompleks yang melibatkan logika dan penalaran. Itulah yang membuat IQ kita cenderung menurun secara perlahan-lahan ketika kita patah hati. Bukan hanya intensitas kesedihan Miguel yang membingungkan karyawannya, tetapi durasi kesedihan Miguel juga membingungkan Miguel sendiri. Dan pada akhirnya Miguel benar-benar malu karenanya. Miguel pun mempertanyakan pada dirinya sendiri, apa yang salah dengan diri saya? Patah hati memang membuat perasaan kehilangan, kesedihan, insomnia, bahkan pikiran yang tidak fokus. Patah hati juga menyebabkan disfungsi sistem kekebalan tubuh. Itulah kenapa orang patah hati lebih mudah sakit. Even memang sakitnya bukan sakit, awalnya bukan sakit fisik ya, tapi lambat laun akan berpengaruh dan berdampak pada sakit fisiknya dia. Lalu patah hati juga menyebabkan depresi klinis.
Dalam penelitiannya, memang sekitar 40% orang-orang patah hati dapat mengalami depresi klinis. Patah hati itu adalah cedera psikologis yang sangat kompleks. Hal ini berdampak pada kita dalam banyak hal. Contohnya, patah hati berdampak untuk sosial Sharon dan Miguel. Sharon sangat sosial dan sangat aktif. Sharon sering mengadakan makan malam di rumahnya setiap minggu. Sharon dan Miguel pergi berkemah dengan orang-orang lain. Walaupun Miguel tidak religius, dia tetap menemani Sharon ke gereja setiap minggu, di mana Miguel pun juga disambut baik dengan jemaah lainnya. Nah, setelah Miguel dan Sharon putus, Miguel tidak hanya kehilangan pacarnya, Miguel juga kehilangan seluruh kehidupan sosialnya, komunitas pendukung gereja. Miguel juga kehilangan identitasnya sebagai seorang pasangan. Pada akhirnya Miguel harus menyadari perpisahan itu. Perpisahan yang telah meninggalkan kekosongan yang besar dalam hidupnya. Tapi Miguel harus segera menyadari hal yang sangat penting lainnya, yaitu bagaimana Miguel bisa sembuh dan karena mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemulihan diri mereka. Dan jika Anda yang terluka, ketahui hal ini. Kesulitan ini adalah pertarungan dalam pikiran Anda sendiri, dan Anda harus rajin memenangkannya. Gunakan senjata Anda, yaitu alasan-alasan tentang kesalahan mantan Anda, supaya Anda bisa melawan patah hati itu. Anda akan sembuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, klik like, komen, dan share video ini ya. Subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. See you!